Halo, Guys, ketemu lagi. di konten Kado Podcast bersama saya Rizka dan Kata awalnya namanya. bisa lama ngono wong yo jenenge wong lali. Ya, balik lagi. Halo, Guys, ketemu lagi. dengan Saya Andro saya Rizka di konten Kado Podcast. Domikade SKD. Nah, Enak nyenden, Mas. guys, hari ini kita akan bikin video dengan judul Pacaran. Duh, pacaran itu penting. Kenapa kok bisa gitu? Nah, karo. sebelum kita bahas lebih lanjut, guys, saya ingatkan lagi, guys, jangan lupa Like, comment, share, subscribe. Karena apa? karena kalian subscribe itu gratis dan sudah bikin gratis itu kalian langsung mendapatkan banyak tayangan hiburan di Netflix, bayar per bulan baru dapat. Di sini sampai gratis anak putumu. seumur hidup sampai anak putumu kalian udah bisa mendapatkan tontonan gratis di Netflix, bayar sih, di RCTI Plus bayar sih, video.com bayar sih baru bisa dapat tontonan. Tukangnya bakso ya, guys. Tukang bakso, Iya toh. tukang bakso terus nonton channel Ausa 666. Mantap. Tuh guys, gimana? Aman? Aman. Sudah subscribe semua? Nah. Nah, langsung aja kita mulai pembahasan hari ini, yaitu Pacaran. itu penting. Nah, menurutmu pacaran itu penting tak, Kak? Gak terlalu penting sih. Hah? Gak terlalu penting. Gak terlalu penting. Lah menurutku penting. Wes, kasih alasan kenapa menurutmu gak terlalu penting. Soalnya cuma satu loh. Cuma satu saja pacaran. Soalnya cuma beda aku. Saya apa? Aku kan tadi ngomongnya gak penting. Saya kan yang kalian gak penting. Kayak cuma untuk sebagai pengakuan satu saja kalau dia berpacaran kan. Ya, hanya sebagai pengakuan. Lah terus aku menjelaskan yang lainnya. Kenapa nggak penting? Kenapa nggak harus dilakukan? Iya. Kalau cuma dekat ya nggak apa-apa. Ya, Pak? Kalau cuma dekat nggak apa-apa. Saya kenapa? Kan nggak menjelaskan pertanyaan dasarnya. Kalau menurutmu kenapa pacar nggak penting? Kenapa? Kayak aku lah gak pancingannya. Nah, aku penting. Apa? Kita kan begini. Misalnya nikah itu kan kita tujuan pacaran lah, berhubungan. Ujung-ujungnya kalau berhubungan itu kemana? Pernikahan. Nah, pernikahan itu kan banyak yang bilang sakral, sekali seumur hidup. Kalau kalian ketika menikah tidak mengenal satu sama lain, itu biasanya ketika kita baru kenal itu kan biasanya ada yang namanya jaim, jaga image, ya kan? Ada yang ditahan, diempet, kebiasaan atau karakternya ada yang diempet. Tiba-tiba ngentut. Tiba-tiba suka ngentutan, tiba-tiba senengane apa jenenge? Main bendino ngopi gak mulai. Nah, karena itu guys, daripada kita menyesal karena buru-buru nikah, mending pacaran dulu, kenalan dulu, kira-kira ya 1 minggu, 1 bulan, atau menurut kalian sampai gimana. Kalau kalian udah merasa bener-bener saling mengenal satu sama lain, baru silakan menikah. Ya dari si pacaran tapi gak menikah. Ya itu kan kasus tertentu. Seenggaknya dalam konteks ini, kalau menurutku, ini kan menurutku dalam sudut pandangku, penting pacaran itu karena itu tadi biar kayak apa ya, istilahnya itu biar nggak kaget sama kebiasaan kita kan pacaran itu kan menyatukan dua orang yang berbeda. Oh iya, tapi kan walaupun tidak melalui pacaran kan juga kayak cuma dekat ya mengenal satu sama lain. Emang bisa? Emang bisa? Aku dulu sama kamu gak pacaran. Iya, pacarnya apa gak masuk akal hari. Enggak, ini pacaran enggak. Kamu gak pernah menembak. Kita gak masuk akal. Ini logis saya jelasno. Oh iya kok. Cek, apa? Atas dasar apa kamu ngomong Mang? Ya apa Mang? Balenono pernyataan Mang. Lah yang kamu ngomong dia gak jelas. Yang mana?
banyak hal selain pacaran yang bisa dilakukan untuk mengenal satu sama lain. Tak banyak sih dengan unu. Kenapa? Bantaning ini. Laki kalau mau kenal cewek lebih lanjut harus ada hubungan. Kalau sekedar kenal hanya cuma teman, mereka akan punya beberapa hal yang tertutup. Hal-hal intens atau hal-hal internal mengenai diri mereka, silsilah mereka, masa lalu atau cerita-cerita yang internal mereka, keluarga atau apapun itu tidak di floor segampang itu ke lawan jenis. Baru kalau ke sama cowoknya mungkin, tapi itu pun nggak semuanya. Karena biasanya kalau cowok itu hanya guyonan biasa, nggak terlalu intens. Biasanya kalau mau mengenal, biar pasangan itu mengenal lebih dekat harus ada hubungan terlebih dahulu. Tapi kan kalau ada walaupun ada hubungan, gak ada komitmen juga percuma. Berarti kamu menyetujui pacaran sih? Loh, lah kan seandainya ya kalau pacaran gak ada komitmen kayak buat untuk ke jenjang lebih serius kan ya percuma. Mending kalau kalau gak pacaran tapi saling komitmen tetap saling terbuka, iya kok naik. Nah iya. Gak usah pacaran. Kayak pacaran itu penting gak? Ya gak terlalu penting. Tapi kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalian mau pacaran yang terserah kalian. Loh iya kan dari Loh kan dari sudut pandangku kan. Kalau dari sudut pandangnya menonton silakan terserah. Kalau dari sudut pandangmu iya memang nggak terlalu penting. Cuma kan harus buat jelaskan kenapa sih. Jelaskan dulu. Nah kamu ngomong kalau BPU ganteng, apa ganteng? Ya pokok ganteng lah. Apa dasar ilmiah? Jelas dengan penonton. Karena jelas dasar-dasar rumah. Kalau pacaran kayak baru penting gak penting sih. Kan kalau menurut kayak bulat. Sik to. Bulat. Gak tanya aku penting fisik, main fisik. Betul kalau mau main fisik. Gak sosor engko. Nggak main fisik. Kayak ya dia sik to. Kayak misalnya pacaran penting gak terlalu penting kok dari 1 sampai 100. Satu, kenapa? Pacaran kan sekarang di zaman sekarang kan banyak sih kayak pacaran itu cuma validasi status. Oh aku udah pacar, soalnya kenapa? Soalnya mungkin banyak teman-temannya atau banyak orang di sekitarnya itu dia banggakan statusnya pacaran. Habis itu dia gak pacaran berarti kayak gak mengikuti kayak teman-temannya ini loh, namanya apa kayak gitu. Coba kok kayak gak mengikuti teman-temannya, habis itu dia pacaran itu terpaksa karena cuma mengikuti teman-temannya biar dapat validasi kalau dia itu pacaran gak jomblo gitu. Ya berarti kan keuntungan dengan mengikuti itu dia akhirnya mendapatkan validasi. Berarti kan harus pacaran biar dapat validasi. Ya kan ikut terserah itu. Habis itu kan kalau pacaran hal buruknya kalau pacaran ya kan pacaran itu berarti orang dong kok pacaran gak mari ngono gak ada komitmen. Apa? Loh, itu hal yang berbeda sih. Pelan-pelan sih, satu-satu. Kan kamu tadi tanya aku sih. Kita rekap yo. Berusaha tak rekap. Jawabanmu yang panjang lebar. Pacaran itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena itu cuma ada beberapa yang menurut dia itu cuma butuh untuk validasi. Lah pertanyaanku selanjutnya, bukannya validasi itu sesuatu yang hal yang bagus ya, maksudnya gini. Tapi kan keterpaksaan. Terpaksaan gimana? Kan yang cowok minta misalnya pasangan deh, hanya untuk misalnya anggap aja dua-duanya ya, dari cowok ceweknya mereka menjalin hubungan pacaran biar dapat validasi dari orang lain. Oh ada itu pacaran ngono sih. Ya keuntungan dua belah pihak. Si cowok juga mendapatkan status, oh ada itu di pacar, si cewek juga mendapatkan status dari temannya. Tapi kan kalau si cewek itu kayak terpaksa pacaran karena lingkungan sekitar. Itu kenapa? Yang penting dapat validasi. Poin utamanya kan, tujuan utamanya apa? Mereka pacaran biar dapat validasi. Nah kan kamu tadi kan, tujuan bisa tercapai nggak? Iya tercapai, tapi menurutku aku sendiri loh, kalau pendapat itu aku kalau ditanya ya kalau untuk diriku sendiri, akhirnya menurut gak penting. Ya kenapa balik? Ya itu dia mau mas. Kan aku dulu pernah pacaran, tapi aku disipas on. Karena untuk sekarang, untuk pemikiranku yang sekarang kayak pacaran gak terlalu penting. Yang penting komitmen. Iya kenapa?
Pacaran itu ya komitmen loh. Kan ada yang HTS hubungan tanpa status itu nggak punya komitmen. Hubungan tanpa Loh, tapi status nggak ada ada. status. Ada orang pacaran tapi gak ada komitmen. Oke, cuma pacaran Maksudmu senang-senang. pacaran itu suatu sebuah komitmen. Enggak. Loh, ya apa sih? Enggak ada. Komitmen itu artinya apa? Pokoknya saling Saling komit. saling Saling menyetujui untuk mendapatkan status. Pacaran saling komit untuk mendapatkan status apa? Status pacar. Sama-sama komit. Tapi ada orang lah masih pacaran itu cuma gak Kata-katamu harusnya mau perbaiki. Mana? Bukan itu masalahnya. Ya, Kamu yang memasukkan pacaran tok tapi gak ke jenjang berikutnya kan. Bukan masalah komitmen. Komitmen pacaran itu komitmen. Istilahnya komitmen itu ya hubungan. Hubungan yang ada keterikatan. Maksudmu gak nikah kan? Iya. Justru karena dengan adanya pacaran itu kita bisa tahu guys. Menurut pandanganku ya tak bantah deh. Pacaran itu penting. Karena dengan kita berpacaran, kita jadi tahu pasangan kita. Oh, hari ini gak serius hari ini. Gak nanti nikah dan segala macem. Terlalu lama. Katanya hari main-main. Mending langsung bisa diputus. Ya coba kalau nikah. Tiba-tiba misalnya sih, tiba-tiba dia ya. Anggap itu kejadiannya ternyata si salah satu pasangan itu tidak punya komitmen, tidak punya niat untuk di masa depan. Tanpa harus pacaran tiba-tiba mereka nikah. Mari ngono cerai lah. Terus kan ada nih gak pacaran saling komitmen untuk jenjang ke sini gimana? Loh ya enggak masalah. Ya enggak masalah. Kan pacarannya setelah nikah. Karena makanya ada istilah kayak ngono. Loh. Tapi kan ini tetap pacaran. Tapi kan kalau pacaran sebelum menikah kan dosa. Ya, gak usah langsung raja terakhir. Maksudnya pembahasannya kabeh di ujung-ujungnya agama ya gak usah nggak konten. Oke. Ujung-ujungnya masalah agama itu kan suatu hal yang kepercayaan. Mau gimana pun orang kalau udah percaya api itu dingin ya tetap masih dikandani api itu iso ngobong awakmu iso mateni awakmu. Gak percaya namanya dia kepercayaannya api itu dingin ya tetap dicekel. Harus begitulah. Masalahnya kamu ngomongin langsung masalah kepercayaan ya repot. Makanya kadang sharing itu yang keilmuan yang bisa diperdebatkan dengan dasar ilmu apa-apa segala macam. Ujung-ujung pacaran itu dosa ya, gak usah nggak konten. Bocil saya belajar ngaji ya, roh itu tandane wong tua deh. Ya oke apa terus itu? Ya sih kulek kan menurutku ya wis pacaran kayak gak terlalu penting. Ya karena apa lagi? Kan kamu cuma menjelaskan satu hal. Ya wis ikut tok, menurutku ikut tok. Satu hal ikut tok. Kamu. Pacaran itu penting untuk penjajakan, benar. Apa? Saling mengenal terlebih dahulu. Sebelum terjadinya ketika kita tidak saling mengenal, ada rasa kaget tiba-tiba pas nikah. Loh, kok tiba-tiba karakternya orang ini tidak seperti yang aku kenal pada waktu sesingkat yang kemarin ya sebelum menikah. Tiba-tiba mari ngono bisa menghasilkan pertengkaran, rumah tangga, perceraian segala macam. Potensi tidak hanya potensi untuk pecah itu lebih tinggi kalau tidak ada rasa apa tidak ada kegiatan pacaran sebelumnya. Ya aku ngono. Tapi lah kan gak ada kayak orang yang pacaran itu kayak menunjukkan dirinya itu kayak dia kelakuan baik ngono lho. Betul, tapi gini. Kan gitu. Betul. Ketawaannya Semua tetap akan ada yang ditahan kan. Nah? Kayak gini. Tidak menunjukkan semua ketika pacaran itu tidak menunjukkan maksudmu tidak menunjukkan 100% kebiasaan buruknya. Ada yang disembunyikan. Untungnya berpacaran, kita gini. Kita berhubungan tuh pasti akan lumayan lama kan, enggak sehari 2 hari, enggak seminggu 2 minggu kan. Iya kan? Range untuk pertemuan kan juga lumayan sering kan ketika pacaran itu. Nah, ada yang namanya istilah gini guys. Sepintar-pintarnya tupai melompat akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Mending kita mencium hal-hal buruk ketika kita masih pacaran. Dengan kita pacaran itu kita walaupun dia menyembunyikan kejelekannya, lama-lama kalau kita sering ketemu, pasti suatu saat dia akan kelihatan kok. Kelihatan habis nikah gimana? Kok kelihatan habis? Seenggaknya nggak terlalu kaget. Kayak gini, misalnya dari 100 keburukan, ketika pacaran kita udah tahu 80%. Dari situ kita sudah bisa mengambil keputusan. Ini lanjut nikah apa enggak? Nah, misalnya kamu merasa enggak, ya wis gak usah. Tapi lah misalnya kita 80%, oh masih aman kok hari ini 80%, 70%. Wis
tunggu sih bentar lagi sampai 85%, 90%. Oke, wis aman, masih hari ini saya lele, aku masih bisa nerima kok. Ya wis lanjut nikah. Ketika nikah, tiba-tiba dia menunjukkan sisi buruknya yang lebih gila lagi. Ya, dia nggak terlalu kaget karena dia sudah terbiasa dengan yang 80% tadi. Terus sisi buruk apa? Kempro. Ya kan? Enggak. Menunda-nunda pekerjaan. Soalnya pekerjaan itu Gampang no. Tahu itu tadi. bantu, guys. Selama pacaran aku wis mengenal kamu kayak ngono. Seenggaknya mulai pertama wae iki rada kempro. Paling kok kayak ngene. Ya weh, aku aman, gak masalah. Tapi aku kan biasanya juga bersih-bersih. Iya, tahu. Mangane iku. Iku poinnya. Poinnya itu ketika wis nikah, akhirnya aku wis gak terlalu kaget ambil kebiasaan burukmu. Walaupun kebiasaan burukmu di level 2 itu tiba-tiba pas nikah kamu tunjukkan di level 5, aku gak kaget. Karena sudah terbiasa dengan keburukan yang level 2-mu ngono lho. Iku lho. Main fisik, main tangan. Aku cuma ngambil kacang tok. Tahu, kamu ngepuk pakpok. Ketika pacaran udah kamu lakukan, aku mulai membiasakan diri dengan keburukanmu yang level 2 itu. Ketika nikah kamu mulai makin menjadi level ringan tangan apa plak-ploknya jadi naik ke level 5. Aku terbiasa, gak masalah. Ndusel kok ngene, gak risi. Enggak ada risi, yo. Enggak. Pas pacaran aku terbiasa, pas nikah, yo wis nyantai. Sayang. Gak kaget. Sayang. Tahu sayang. Iku lanjut mana emang lho, aku sing mari aku ya wis iku tok. Terus ya kayak? Wis. Hari itu kayak dari sudut pandangku, aku gak memaksa Rizka merubah pendiriannya. Aku juga gak berharap sebaliknya Rizka berharap aku merubah pendirianku. Tapi enggaknya kalian semua bisa tahu, guys. Ini sudut pandang kita ya, kita berdua. Ini dari sudut pandang kita berdua masing-masing dan tidak ada yang memaksakan kehendak. Terserah, kalau Rizka tetap kekeh sama pacaran itu nggak penting nggak masalah. Kalau aku tetap merasa penting juga nggak masalah. Pendapat kalian seperti apa juga nggak masalah. Tapi intinya yang penting setiap pendapat bagiku harus didasari dengan dasar-dasar yang jelas, dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Kalau kalian merasa penting, kalau kalian merasa nggak penting, silakan tulis di kolom komentar, sertakan alasan-alasan kalian ya. Betul. Dasar-dasarnya seperti apa? Itu kalian. Betul. Kalau diketikan kan, seenggaknya kalian bisa lebih ketoto. Kayak kita kan, masalahnya. Ngomong langsung guys, ngomong langsung sama ketikan itu beda. Plus kita juga nggak punya ilmu public speaking yang bener-bener bagus. Mungkin ngomongnya agak kebata-bata, belepotan segala macam. Tapi seenggaknya kita sudah berusaha menyampaikan sudut pandang kita guys, kayak gitu. Ya kan? Itulah dia episode Kado Podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian mendapatkan ilmu-ilmu sudut pandang wawasan baru. Semoga kalian juga mendapatkan hiburan-hiburan yang bisa menemani hari-hari kalian saat ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa share, komen, like, subscribe. Biar apa? Biar pure. Biar pure. Oke, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Pokok ya konten berikutnya gak cuma konten kita. Jangan lupa subscribe guys. Nah, wes. Goodbye. Oke, tidur. Gak tidur sih. Apa? Ya kan habis ini ke tidur. Oh iya. Goodbye.